Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Athaillah fi kitabihil hikam rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ilam tuhassin dzonaka bihi li ajli husni wasfi. Fahassin dzonaka bihi li wujudi muamalati. Ilam tuhassin lamun ora bisa mbagusi sapa sira dzonaka ing dzon utawa penyangka ira penyono ira bihi kelawan Allah. Li ajli husni wasfihi krana uliye bagusnya sifatnya Allah. Maka fahassin moko gawe bagus sapa sira dzonaka ing penyono ira utom bagusi sapa sira dzonaka ing penyono ira bi iklan Allah. Carane li wujudi muamalati krana ningali anane pendamelane Allah mangaka sartane sira. Jika engkau tidak bisa memperbaiki husnudzon kepada Allah dengan memandang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang jamil, sifat-sifat Allah yang indah. Allah mempunyai sifat penyayang. Allah mempunyai sifat pengasih. Allah mempunyai sifat yang maha adil. Allah mempunyai sifat Al-Qudus yang maha suci, yang maha tinggi. Kalau memandang sifat-sifat Allah, engkau pun belum bisa husnudzon kepada Allah. Maka fahassin, berhusnudzonlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memandang karunia yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian. Karunia Allah yang telah diberikan kepada kamu. Allah telah mewujudkan kamu menjadi makhluk yang terbaik. Kemudian Allah telah membesarkan dirimu. Allah merawat kamu dari mani sampai mati. Ini hendaknya sebagai landasan kamu bisa memperbaiki dzonmu, prasangkamu yang baik kepada Allah. Fahal ngawadaka ila husna. Fahal ono toh ngawadaka biasa akan sapa Allah ka ing sira ila husna. Kejaba perkara kang baik. Hal nangkane maknane nafi atau tidak. Tidakkah Allah selalu berbuat baik kepadamu? Engkau masih sehat. Engkau diberi iman. Wahal asta ilaika minana. Lan ono toh neka akan sapa Allah. Ilaika mari sira ila minanan kejaba pira-pira nikmat. Bukankah yang diberikan Allah anugerah ini tidak terhitung? Dari mulai nikmat sehat, nikmat berasa, nikmat hidup, nikmat mata bisa memandang, nikmat kelopak mata bisa berkedip, nikmat merasakan nikmat-nikmat yang lain. Ini sebagai pijakan bagi kita. Kalau kita tidak bisa melihat sifat-sifat Allah sebagai dasar kita berhusnudzon kepada Allah, maka berhusnudzonlah dengan kenyataan bahwa kita dilahirkan, kita dibimbing, kita menjadi manusia dewasa, sekarang menjadi tua. Niki adalah Rob, Tuhan, yang berarti dia yang mencipta. Rob, Tuhan, yang berarti dia yang memberikan rizki. Rob, Tuhan, yang berarti kita bisa merawat. Kita bisa menjadi semacam ini tidak bisa lepas dari Allah. Satu detik saja Allah lepas, maka hancur diri kita. Asyara awe isyara sapa ki musonef bidalika kelawan dawuh ilam tuhsin
ila akhirih awa isaro ila ananasa maring teman satune manungso fi husni dhoni ing dalem bagusi penyono ing dalem penyono kang bagus terhadap Allah iku ngalakis maini ing atase rong tuntuman. Dirupane loro khosotin sewiji wong khusus wa amatin lan kaping pindhone wong umum. Fal khosu mongko ute wong kang khusus iku hasanu padha bagusi sapa khos adona ing penyono bi kelan Allah. 5 makrono barang wa kang utawi Allah iku ngalai ngatasé bayane maminan nunguti nyatane pira-pira sifat-sifate sifat asane ati kang luhur. Wa sifatilan pira-pira sifat-sifate sifat al-aliyati tegese kang luhur. Di dalam husnudon terhadap Allah manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang yang khos. Siapa orang khos? Orang khos adalah orang yang sudah sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa melihat sifat-sifat Allah. Dengan melihat sifat Allah, maka dia husnudon. Berbaik sangka kepada Allah. Ternyata Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, pasti ini adalah sebuah kebaikan. Ternyata Allah Maha Adil. Allah tidak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya. Ini bagi orang-orang yang khos. Ibaratnya seseorang yang berbuat sangka atau yang berbaik sangka kepada, misal kami contohkan kepada bupati. Dicontohkan lagi kepada sang kekasih. Ada orang cinta kepada atau berbaik sangka kepada bupati karena dia pernah bertemu dengan bupati. Bupatinya jujur, bupatinya kaya, bupatinya penyayang, bupatinya adil, bupatinya tegas. Dia berbaik sangka kepada bupati karena memang mengetahui kepribadian bupati. Begitu juga orang yang berbaik sangka, berhusnudon kepada Allah karena mengetahui sifat-sifat Allah yang diaplikasikan dalam Asmaul Husna. Ini benar-benar nyata. Maka dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Mungkin untuk dianalogikan kepada yang lebih mudah, yaitu pedagang. Ada seseorang yang punya bos yang sudah mengetahui bosnya. Bosnya orang kaya. Ibadahnya baik sekali. Dengan keluarganya baik-baik. Dengan pembayarannya baik-baik. Dia sudah bertemu langsung. Keluarganya sudah bertemu. Kepribadiannya sudah bertemu. Ibadahnya dia melihat sendiri. Jadi dia kepercayaannya tinggi sekali. Nah, kepercayaan yang tinggi ini karena dia mengetahui kepribadiannya. Ini yang disebut dengan khos. Kemudian wal amu hasanu adzanabi wal amu te wong kang umum iku hasanu podo bagusi sapa podo bagus sapa al am adzana ing penyono biklan Allah 5 krono barang hum kang utawi ngam fi dalem bayane min subuhini ami wasumulil fadli wal karmi. Nyatane den sempurnakane pira-pira nikmat wasumulil fadli lan sumambrai pira-pira anugerah wal karomilan pira-pira kamulyan. Sedangkan yang kedua adalah orang yang bersangka baik kepada Allah melalui anugerahnya. Melalui pemberiannya. Melalui alam semesta yang ditemuinya. Orang yang berhusnudon kepada Allah dengan memandang karunia-karunia Allah. Analoginya lagi ya kepada bupati. Orang yang berhusnudon kepada bupati tidak. Orang itu belum pernah bertemu dengan bupati. Belum pernah melihat sikap kepribadian bupati. Belum pernah melihat sendiri tutur kata bupati. Tapi dia hanya melihat dari aspirasinya. Ini jalan dibangun oleh bupati, melihat jalannya bagus. Bupatinya berarti bagus.
melihat programnya yang diluncurkan, BLT-nya tidak pernah ngadat, masyarakatnya dibikin wadah usaha. Nah, ini orang yang husnudon kepada bupati melalui program-program bupati. Begitu juga dengan Allah. Ada orang yang husnudon kepada Allah karena melihat kepribadian Allah dari sifat-sifatnya yang jamilah. Ada juga yang melihat anugerah Allah. Dia diberi sehat. Dia bisa diberi akal untuk berpikir. Dia diberikan untuk bisa berkomunikasi. Ini semuanya adalah af'al atau muamalah Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Orang yang berbuat baik kepada Allah dengan husnudon ini melalui perbuatan-perbuatan Allah. Jadi orang yang ammah ini berbeda dengan khosoh. Orang yang khosoh yang khusus berbuat baik kepada Allah karena memandang sifat-sifat Allah yang baik. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Adl, Allah Al-Hakam. Dan seterusnya. Analognya seperti orang yang pernah bertemu dengan bupati. Yang kedua, kalau memang tidak bisa yang demikian, maka berhusnudonlah kepada Allah dengan memandang anugerah-anugerah yang telah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan. Anugerah yang ada pada dirinya dari mulai rambut, mata, kemudian hidung bisa mencium, mulut bisa berkata-kata, tangan, kemudian nikmat yang ada di sekitarnya. Ini sebagai landasan kita bisa berhusnudon kepada Allah. Kenapa harus berbuat baik? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Anang indadoni ngabdi indona khairan wa indona saron." Sesungguhnya ini hadis qudsi, saya Allah, aku Allah. Ini sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Indona khairan aifa khairun. Jika hambaku mempunyai firasat baik, mempunyai zon yang baik, mempunyai prasangka yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan. Dan itu sesuai. Kalau dia mengira aku Allah akan merestui perjalanannya, akan merestui urusannya dengan baik-baik, maka kan baik. Wa indona saron. Kalau dia memang bersangka jelek, nanti sial. Orang yang mau dagang ke pasar, kayaknya ini nggak laku, jadi nggak laku. Tapi kalau pede kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka zon kita ini akan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baiklah kepada Allah. Allah menghendaki saya menjadi orang yang baik. Allah menjadikan saya orang yang beribadah. Nanti kita akan dituntun menjadi orang yang baik. Dituntun akan menjadi orang yang ibadah. Tapi saat dituntun kita jangan mopo. Ya. Saat Allah menuntun kita, ada nilai-nilai di dalam keimanan yang terpikir di dalam pikiran melalui dorongan hati, sesegera mungkin kita melaksanakan. Inna husnadhoni billahi min husni ibadatihi. Ini juga hadis baginda Rasulullah. Bahwa berbaik sangka kepada Allah, ini adalah termasuk kebaikan ibadah. Orang yang berhusnudon kepada Allah, ini sudah melakukan ibadah yang terbaik. Dengan husnudon. Ya, dengan husnudon kepada Allah. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, wah, Allah ini berarti nggak mengampuni diriku. Berarti kamu telah menuduh Allah itu jahat. Padahal Allah Maha Pengampun. Wah, Allah ini tidak menghendaki aku menjadi orang yang beruntung. Ini tidak boleh.
Tidak boleh kita bersuudon kepada Allah. Berhusnudonlah. Apapun yang terjadi, hendaknya kita bersangka baik kepada Allah. Allah tidak akan pernah menjahati kepada kita. Nah, berhusnudon kepada Allah ini adalah bagian daripada ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana husnudon kepada Allah? Ya. Yang menjadi ibadah. Husnudon kepada Allah yang menjadi ibadah adalah merupakan tadi ibadah yang terbaik. I'tiqaduka anallaha la yuridu bika ila khairan. Berhusnudon kepada Allah yang menjadikan ibadah ini adalah meyakini bahwa Allah tidaklah menghendaki kamu kecuali yang terbaik. Apapun yang terjadi, yang diterima, yang lepas, yang suka, yang duka, yang bahagia, yang sengsara. Diyakini semua ini adalah untuk kebaikan kamu. Contoh, jika kamu terus-menerus berdoa, doa kepengin diluaskan rizkinya karena memang belum menjadi orang kaya misal, berdoa kepengin dilunasi hutangnya karena catatan di BRI-nya mau dipeklis. Berdoa kepengin sehat daripada penyakitnya. 1-2 tahun penyakitnya belum hilang-hilang. Tapi bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau berhari-hari ternyata zong doanya. Padahal terus-menerus berdoa. Lantas jangan sampai dengan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, sore, malam, menjelang pagi lagi, tapi ternyata zong. Ini jangan sampai memudarkan baik sangkamu kepada Allah. Tapi caranya berbaik sangka agar itu menjadi ibadah, maka yakinilah Allah sebetulnya menghendaki kita yang baik. Adapun doa belum dikabul, ini karena satu, Allah itu senang dengan doa kita, dengan suara kita. Makanya Allah belum mengabulkan doa kita. Sebab kalau nanti doa kita dikabulkan, Allah masih senang kepada suara kita, masih senang dengan permohonan kita. Kita sudah tidak mohon lagi. Kita tidak berdoa lagi dengan doa yang dipanjatkan semacam itu. Analoginya, kamu sebagai seorang kaya, tiba-tiba datang kepada kamu pengamen yang suaranya emas. Kalaupun suaranya tidak emas, yang cantik wajahnya, cantik parasnya. Kemudian bernyanyi kepadamu. Dan kamu cinta. Mencintai suaranya, mencintai lagunya, ataupun mencintai orangnya. Apakah begitu ia mulai menyanyikan baru setengah bait, terus kemudian kamu kasih uang? Tentunya tidak. Ayo nyanyi 1 lagu. Kalau kamu belum marem, tambah lagi 2 lagu. Sebab nanti seusai ia bernyanyi, pasti akan diberikan yang terbaik dari pemberianmu. Begitu juga kita berhusnuzon kepada Allah. Atau kita berbuat baik atau bersangka baik kepada Allah. Kenapa doa kita masih gabol, masih zong? Nah, mungkin kalau doa kita ini dikabul oleh Allah, justru kita akan menjadi jauh kepada Allah. Mungkin menjadi sombong kepada orang lain. Mungkin menjadi ria kepada orang lain. Dan macam-macam. Makanya Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena akan menjadi hal yang negatif bagi kita yang hubungan kedudukannya kita kepada Allah. Atau Allah kepengen menggantikan pahala kita yang besar. Yaitu berupa surga. Pahala yang luar biasa. Ini yang harus ditanamkan di dalam kepribadian kita. Ini adalah cara kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila ingkang mekaten nggih monggo untuk kanggo gawe ngapiki
status kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi abdan sakuro, abdan yang pandai bersyukur. Niki carane pun nggih, kita husnudon kepada Allah. Kita berhusnudon kepada masalah dunia. Ketahuilah dan percayalah, tanamkan di dalam hati. Rizki pasti akan sampai. Allah yang maha tahu, tidak akan pernah ada rizki yang keliru. Allah yang maha adil, tidak akan ada pernah rezeki itu akan tertunda dan tidak sampai kepadanya. Ini harus diyakini. Karena Allah itu sang maha adil, sang maha tahu, rezeki tidak akan pernah keliru. Rezeki pasti sampai kepada alamatnya. Sehingga dalam kondisi ekonomi pailit, kemudian nasibnya terjepit, persaingan semakin sempit, dan mencari duit sangat sulit, kita tetap bisa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala.